Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Sinamot Batak Toba dan Mahar Kepala Manusia dari suku Dayak Iban. Sebelum itu, perkenalkan diri kami masing-masing. Saya Fristika Nora Limbong, saya Rahel Carolina Siregar, saya Delti Ardana Manik, saya adalah Giovanni Brutarigan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dan makna Sinamot dalam tradisi perkawinan adat Batak Toba. Yang pertama, kita membahas tentang Sinamot. Dalam pernikahan budaya suku Batak Toba, ada tradisi bagi mempelai lelaki untuk memberikan mahar atau sinamot. Nah, sinamot merupakan pemberian mahar untuk mempelai wanita yang erat kaitannya dengan tradisi turun-temurun. Bukan hanya sekedar mahar, tetapi ini juga sebagai tanda kesungguhan dan perjuangan dari mempelai lelaki. Nah, biasanya sinamot dinilai berdasarkan beberapa hal. Yang pertama ada status wanita, status keluarga, lalu yang kedua ada reputasi dari mempelai wanita, lalu yang ketiga ada tingkat pendidikan. Nah, di tingkat pendidikan ini, semakin tinggi tingkat pendidikan mempelai wanita, maka semakin mahal mahar yang akan diberikan. Lalu yang keempat ada profesi mempelai wanita. Ini juga sama seperti tingkat pendidikan tadi, semakin tinggi maka mahar yang diberikan juga akan semakin mahal. Sedangkan bagi pihak mempelai lelaki, mereka akan merasa bangga karena mampu memenuhi keinginan dari pihak keluarga mempelai wanita. Dalam pernikahan suku Batak Toba ada tradisi yang harus memenuhi prinsip dalihan natolu. Nah, prinsip dalihan natolu ini merupakan konsep sosial yang melibatkan 3 pilar. Yang pertama ada hula-hula, yaitu pihak keluarga istri, dan yang kedua ada dongan tobu, yaitu saudara semarga, dan yang ketiga ada boru, yaitu keluarga penerima istri. Nah, ketiga pilar ini sangat penting dalam struktur upacara pernikahan nanti. Lalu kita masuk ke dalam tahap-tahap upacara pernikahan suku Batak Toba. Yang pertama ada marhori-hori dinding atau lamaran. Nah, di sini pihak keluarga lelaki akan menyampaikan niat ingin melamar pihak mempelai wanita dan juga mendiskusikan tentang sinamot. Lalu yang kedua ada mahfusik atau pembicaraan tertutup. Nah, di sini kedua pihak keluarga melakukan pertemuan rahasia untuk membahas rincian pernikahan, termasuk jumlah sinamot dan hadiah lainnya. Lalu yang ketiga ada martumpal atau lamaran. Nah, di sini acara ini dilakukan di dalam gereja sebagai tanda bahwa kedua pasangan ini resmi bertunangan yang melibatkan doa dan perjanjian di depan jemaat gereja. Lalu yang terakhir ada pesta unjuk atau pesta perkawinan. Nah, ini merupakan acara puncak yang ditunggu-tunggu di mana kedua pihak keluarga mengadakan acara adat yang besar. Nah, di sini berbagai ritual dilakukan seperti pemberian ulosi. Nah, pemberian ulosi ini merupakan memberikan kain ulos, kain tenun tradisional khas Batak Toba sebagai simbol perlindungan dan rezeki. Lalu yang terakhir kita masuk ke dalam makna dan simbolisme dalam upacara Batak Toba. Yang pertama, sinamot. Sinamot bukan sekedar memberikan mahar, melainkan bentuk tanggung jawab pria kepada keluarga istri yang melambangkan komitmen dan penghargaan. Lalu yang kedua ada pemberian perlindungan dan rezeki. Lalu yang terakhir kita masuk ke dalam makna dan simbolisme dalam upacara Batak Toba. Yang pertama, sinamot. Sinamot bukan sekedar memberikan mahar, melainkan bentuk tanggung jawab pria kepada keluarga istri yang melambangkan komitmen dan penghargaan. Lalu yang kedua ada pemberian ulosi. Lalu yang kedua ada pemberian ulosi. Nah, pemberian ulosi ini menunjukkan dukungan dan doa restu bagi pasangan yang baru menikah. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada dalihan natolu. Nah, dalihan natolu ini sebagai simbol keharmonisan sosial yang dijaga dalam masyarakat Batak Toba, di
di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab untuk melangsungkan adat. Mungkin sekian presentasi saya mengenai sejarah dan makna sinamot dalam pernikahan suku Batak Toba. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah mahar kepala manusia dalam suku Daiban dan juga maknanya. Di sini saya akan menjelaskan sejarahnya dulu. Beberapa puluh tahun yang lalu, pernikahan mahar kepala manusia dalam suku Daiban sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang, di mana proses pencarian kepala untuk dijadikan mahar sendiri disebut dengan ngayau. Ngayau dilakukan oleh kaum laki-laki menggunakan mandau atau senjata dari suku Dayak. Apabila dalam pernikahan suku Dayak Iban, kaum pria diwajibkan membawa penggalan kepala manusia dari daerah lain atau desa lain ke hadapan sang wanita. Jika pinangan tersebut disambut baik oleh keluarga wanita, maka ia akan memberikan sepotong kain hasil rajutannya sendiri kepada sang pria. Namun, hingga saat ini, tradisi tersebut masih dapat dijumpai di beberapa daerah seperti Landokonda, Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau, dan Kalimantan Barat. Namun, saat ini mahar tersebut telah digantikan dengan memberikan hasil hewan ternak dari pihak pria kepada calon pengantin wanitanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa makna mahar kepala manusia dalam suku Dayak Iban. Yang pertama itu sebagai simbol keberanian dan kepahlawanan. Ini merupakan bukti keberanian dari pihak keluarga pria bahwa mereka mampu melindungi keluarga, memperjuangkan kehormatan dan mengukuhkan status sosial. Yang kedua itu sebagai simbol kehormatan dan status sosial. Ini merupakan tanda kesanggupan dari pihak keluarga pria yang dimana dianggap mereka sebagai status yang sangat berharga. Yang ketiga itu sebagai ritual penghormatan kepada leluhur dan roh halus. Ini menjelaskan tentang hubungan antara dunia manusia dengan dunia roh, di mana kepala dapat memiliki kekuatan untuk memberikan keberuntungan bagi keluarga yang menerima mahar tersebut, baik dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Yang keempat itu sebagai pengukuhan perjanjian. Ini menjelaskan tentang pentingnya hubungan antara keluarga pria dengan keluarga wanita yang saling melindungi satu sama lain dalam kehidupan sosial dan budaya. Terima kasih. Saya menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara sinamot Batak Toba dan juga mahar kepala manusia suku Dayak Iban. Kita masuk ke persamaan. Persamaan yang pertama yaitu sebagai simbol komitmen dalam pernikahan. Kedua tradisi ini memiliki fungsi sebagai simbol keseriusan dan komitmen dalam pernikahan. Pernikahan dalam tradisi ini tuh menunjukkan kalau pernikahan itu bukan cuma tentang pertemuan dua individu, tetapi juga tentang keterlibatan antara kedua keluarga besar dan juga masyarakat sekitar. Kemudian persamaan yang kedua yaitu penghargaan terhadap keluarga wanita. Dalam tradisi sinamot Batak, pemberian hadiah atau sinamot itu menunjukkan keseriusan atau kesungguhan mempelai pria ini terhadap pihak keluarga pihak perempuan. Begitu juga dengan tradisi dalam pemberian mahar kepala dari suku Dayak Iban. Pemberian mahar kepala itu menunjukkan penghormatan yang tinggi yang diberikan dari pihak pria terhadap pihak wanita. Yang ketiga itu mengandung unsur pengorbanan baik dari dari suku Batak Toba dan juga suku Dayak Iban memiliki unsur pengorbanan. Kalau dalam suku Batak Toba itu pengorbanannya berupa barang atau harta. Kalau dari suku Dayak Iban tentunya pengorbanannya itu dari pertempuran yang dilakukan oleh pihak pria ini untuk mendapatkan mahar kepala manusia tersebut. Persamaan yang keempat itu menunjukkan status sosial dan kekuasaan. Kalau dari suku Batak Toba itu pemberian sinamot itu menunjukkan besar nilai harta atau sinamotnya itu menunjukkan status sosial pihak keluarga pihak laki-laki itu di masyarakat. Kalau dari suku Dayak Iban pemberian mahar itu menunjukkan ketangguhan, keberanian atau kekuatan dari pihak prianya itu untuk memberikan mahar itu agar bisa menikahi perempuan atau wanita tersebut.
Kemudian kita masuk ke perbedaannya. Yang pertama itu dari bentuk pemberian. Kalau dari sinamot itu tentu pemberiannya itu berupa harta atau benda yang berharga, atau pada zaman dahulu juga itu bisa dari hewan. Kalau dari mahar kepala manusia tentunya maharnya itu, pengorbanannya itu dari pertempuran yang dilakukan oleh si pria tersebut untuk mendapatkan kepala manusia. Kemudian perbedaan yang kedua itu sumber dan cara mendapatkannya. Kalau dari sinamot Batak Toba itu pengorbanannya itu sumber mendapatnya itu kalau nanti itu dua keluarga itu saling merundingkan atau mendiskusikan berapa besar sinamot yang akan diberikan dari keluarga pihak pria terhadap pihak wanita. Kemudian kalau dari mahar kepala manusia itu sumbernya itu tentu dari peperangan atau pertempuran. Kemudian perbedaan yang ketiga itu makna budaya yang terkandung. Kalau dari suku Batak Toba itu makna yang tergantungnya itu kayak penghormatan atau penghargaan keluarga pria kepada pihak wanita. Kalau dia itu bisa menghasilkan memberikan mahar yang besar demi bisa menikahi wanita dari pihak wanita tersebut. Kalau makna budaya dari mahar kepala manusia itu ada makna kayak keberanian, kekuatan, ataupun ada makna-makna kekuatan magis atau roh gitu. Kemudian yang perbedaan yang terakhir atau yang keempat, perkembangan dan adaptasi modern. Kalau sekarang sinamot itu udah lebih fleksibel, nilainya juga udah sesuai sama kemampuan dari pihak pria tersebut, udah nggak terlalu dipatok kali gitu. Kalau dari mahar kepala manusia itu sekarang udah nggak diterapkan lagi, udah diganti sama misalnya kayak kepala hewan ataupun yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke dalam poin transformasi dan adaptasi tradisi dalam era modern. Pertama, kita mulai dari tradisi sinamot dalam budaya Batak Toba. Tradisi sinamot dalam masyarakat Batak Toba telah mengalami berbagai perkembangan signifikan yang sebagai respon terhadap perkembangan zaman. Bentuk pemberian sinamot yang dulunya didominasi oleh benda-benda tradisional seperti ulos, hasil pertanian, dan permata, kini telah berubah menjadi bentuk yang lebih efisien, yaitu uang tunai. Modernisasi juga telah mempengaruhi prosesi pemberian sinamot, di mana yang dulunya itu memakan waktu lama dan panjang serta cukup kompleks, kini telah disesuaikan dengan gaya hidup modern yang lebih efisien. Penggunaan teknologi digital dalam koordinasi dan dokumentasi antar keluarga juga telah dianggap sebagai hal yang lumrah, dan di sini bisa kita lihat terjadi adaptasi tradisi dari adat sinamot ini. Yang kedua, kita masuk ke dalam transformasi tradisi mahar kepala manusia dalam budaya suku Dayak Iban. Tradisi mahar kepala manusia dan pernikahan Dayak Iban telah mengalami transformasi yang sangat fundamental, di mana perubahan paling mendasar itu terlihat dari penggantian praktik ngayal atau berburu kepala, kini telah digantikan menjadi simbol-simbol yang lebih humanis seperti pemberian replika kepala, memberikan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan digantikan dengan benda-benda budaya bernilai tinggi sebagai substitusi oleh calon pengantin pria kepada wanitanya. Ritual-ritual yang menyertai tradisi ini juga telah mengalami modifikasi signifikan dengan penekanan lebih besar pada aspek spiritualitas dan nilai-nilai budaya tanpa unsur kekerasan. Kedua transformasi tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat adat Indonesia mampu mempertahankan identitas budayanya sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya pelestarian dan adaptasi yang dilakukan mencerminkan tradisi budaya lokal dalam menghadapi modernisasi, sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan juga tradisi. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.